Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Senang dapat menjumpai sahabat-sahabatku semua, teman-teman dimanapun berada, khususnya keluarga besar, para guru, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, siswa, dan anak-anak para siswa yang sangat luar biasa. Alhamdulillah, setiap saat, setiap waktu kita punya kesempatan untuk terus memperbaiki, menciptakan situasi yang lebih baik untuk keinginan-keinginan yang ingin kita gapai di masa depan. Saya yakin kita semua pasti punya harapan yang besar, pasti punya keinginan yang kuat, dorongan-dorongan dari dalam diri kita untuk dari waktu ke waktu kita bisa terus berupaya untuk bisa makin lebih baik. Agama pun juga menekankan ke kita bahwa hari ini kita harus berbuat tekad diri kita harus makin lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Saya ingin mengajak kita semua untuk senantiasa melakukan perubahan-perubahan untuk keadaan kita hari ini dan untuk hari-hari kita. Salah satu caranya adalah kita mencoba belajar untuk mengelola waktu kita. Teman-temanku semua yang luar biasa, saya kira kita semua sama, dikaruniai oleh Allah, oleh Tuhan, waktu yang sama. Kita semua hidup dalam kisaran waktu 24 jam dalam sehari semalam. Tidak ada yang diberi waktu lebih dari itu. Tidak ada yang 25 dan tidak ada yang 23. Semuanya punya jatah waktu sama, 24 jam dalam sehari. Tapi kita melihat dalam situasi nyata dalam kehidupan kita, ada hal yang berbeda antara kehidupan orang yang satu dengan orang yang lainnya, termasuk juga mungkin dengan siswa, juga dengan guru atau dengan siapapun. Ternyata ada yang berbeda. Bahkan dan tidak jarang kita menjumpai bahwa ada orang yang dalam hidupnya itu sangat melejit sekali perkembangan, sangat pesat kemajuan-kemajuan yang ditunjukkan. Tapi sebaliknya ada orang yang biasa-biasa saja, bahkan ada orang yang cenderung terpuruk, mengalami kondisi yang mungkin dia sendiri tidak menginginkan. Jadi seakan-akan ada sesuatu yang berbeda antara kita dalam kehidupan keseharian kita. Ada yang dirinya itu merasa atau menurut penilaian orang lain dia sukses, dan mungkin ada yang lainnya biasa-biasa saja atau bahkan dia dibawa dari yang kita inginkan. Kenapa itu bisa terjadi? Mungkin pertanyaan kita sama. Apa yang membedakan antara orang yang gagal dengan orang yang sukses? Ya kan begitu. Pasti kita bertanya seperti itu. Mengapa ada orang gagal, ada orang sukses? Ternyata kuncinya itu satu. Orang gagal, orang sukses bedanya itu hanya satu, yaitu pada proses pengelolaan waktu. Orang-orang yang sukses, orang-orang yang hidupnya luar biasa, orang-orang yang hidupnya itu bisa mengukir berbagai prestasi karena mereka itu cerdas dalam mengelola waktu. Sebaliknya, orang-orang yang mungkin belum beruntung, belum berhasil, itu juga karena cara mereka mengelola waktu yang mungkin belum tepat. Orang-orang sukses mengelola waktunya dengan sangat baik. Ya, pilah ada waktu untuk bekerja yang efektif, ada waktunya untuk betul-betul digunakan beristirahat, dan ada waktunya bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial, untuk yang lain dan sebagainya. Semua itu dia sudah atur dengan baik. Dia juga tidak kaku, dia tetap fleksibel. Tapi dia punya target-target waktu yang sudah diatur sedemikian rupa. Bahkan dia memberikan porsi sangat kuat, sangat banyak pada waktu-waktu atau pada porsi kegiatan yang dianggap efektif. Dia rela untuk mengurangi, mendiskon waktu tidurnya. Dia juga mengurangi waktunya untuk bersantai. Dan waktu-waktu itu digunakan untuk menambahkan waktu-waktu produktifnya untuk bekerja secara efektif. Sebaliknya untuk orang-orang yang gagal, yang hidupnya biasa-biasa saja atau belum berhasil, juga karena cara mengelola waktunya yang mungkin belum tepat. Waktu belajarnya atau waktu kerjanya justru dikurangi
dikurangi perlahan-lahan, diambil 1 jam, 2 jam, dan digunakan untuk menambah waktu tidurnya, ya, digunakan untuk menambah waktu santainya, sehingga dia lebih dominan pada waktu santai dan tidur. Waktu kerjanya menjadi makin berkurang. Nah, ini gambaran singkat saja. Nah, karena itu saya ingin menyampaikan, mengusulkan, menyarankan, ayo kita kelola waktu dengan baik. Waktu-waktu produktif kita gunakan dengan baik, dengan target-target yang sudah jelas, sehingga hasil yang kita peroleh juga akan jauh lebih maksimal. Ayo, mari kita bersahabat dengan waktu, kita kelola waktu kita dengan baik. Kita pakai jam tangan misalnya, jangan hanya sekedar aksesori, tapi jam tangan ini kita bisa gunakan untuk memandu kita mengelola waktu kita dengan baik. Saya yakin kalau kita mengelola waktu dengan baik, hidup kita akan makin lebih terarah, target-target kita akan lebih tercapai, dan kinerja kita akan makin lebih terukur hasilnya. Berdamailah dengan waktu dan kelola waktu dengan baik untuk kesuksesan hari-hari Anda yang lebih menggembirakan. Terima kasih, sampai berjumpa pada kesempatan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.